Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Channel ini pasti dibutuhkan, pasti membantu siapa saja yang sedang merebut masa depannya. Karena di channel ini ada pembahasan matematika untuk SMA, untuk SMP, dan juga untuk persiapan tes masuk apa saja. Dan juga ada konten tentang dakwah ya. Sebelum saya lanjutkan, maka saya ingatkan lagi bahwa dulu di konten sebelumnya saya pernah membahas tentang pembahasan soal SBMPTN statistika. Pagi ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal SBMPTN tentang statistika. Sekarang berarti bagian yang kedua ya. Bagian yang pertama bisa dicari nanti. Oke, sebelum saya mulai, ini ada hikmah yang bisa saya sampaikan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu orang yang sangat cerdas ya. Orang yang sangat cerdas. Ali bin Abi Thalib berkata, selalu ada cahaya bagi orang yang mau melihat. Kalau orang itu mau melihat pasti ada cahaya ya, kelihatan cahaya. Cahaya sebesar apapun kalau kita nggak mau melihat pasti nggak kelihatan. Itu maksudnya apa? Selalu ada peluang bagi orang yang mau berusaha. Jadi selalu ada peluang bagi orang yang mau berusaha. Oleh karena itu teruslah berusaha sampai sukses ya. Jangan pernah berputus asa. Oke, sekarang saya membahas soal yang pertama. Ini soal yang paling geras ini ya, soal SBMPTN tahun 22 ya, tahun 22. Diketahui data bilangan bulat terurut. Ini kalau membahas soal itu kalimat demi perkalimat itu harus kita teliti dengan baik ya. Ini ada kalimat apa? Bilangan bulat terurut, bulat terurut. Berarti nggak ada pecahan ya. Bilangannya ini P 3 Q 6 R 7 S 10 dan tidak punya modus. Nah, ini ada kalimat tidak punya modus. Kalau tidak punya modus itu maksudnya apa? Banyaknya masing-masing angka itu sama ya. Kalau 3 ini ada 1, maka nanti semuanya 1. Itu berarti nggak ada modus. Kalau 3 ada 2, berarti semuanya ada 2. Semua angka ada 2. Kalau 3 ini ada 5, berarti semua angka ada 5. Itu maksudnya tidak ada modus. Nah, terus di situ ada ketentuan bahwa apa? S min R sama dengan Q min P. Yang ditanya adalah QR min PS berapa? Maka untuk mengerjakan soal ini kita kayaknya tidak perlu rumus apa-apa, cuman apa? Kita butuh pengertian tadi ya. Kalau tidak punya modus berarti apa? Berarti semua bilangan banyaknya sama, frekuensinya sama. Lalu kalau kita perhatikan ini di sini nih. 6 7. Itu jadikan pedoman. Karena bulat berarti R ini bukan pecahan ya, bukan pecahan. Karena tidak punya modus berarti apa? R ini pasti sama dengan 6 atau pasti sama dengan 7 itu. Jadi pakai logika seperti itu. Kadang memang soal SBMPTN itu pakai logika ya, pakai logika. Kalau tidak bisa berlogika kadang kita nggak bisa ngerjakannya. Jadi saya ulang penjelasannya. Karena bilangan bulat berarti R tidak mungkin apa? Pecahan. Karena tidak punya modus berarti R ini sama dengan 6 atau sama dengan 7 karena bukan pecahan ya.
Antara 6 dan 7 seharusnya pecahkan pecahan. Tapi di sini bulat, tidak ada pecahan. Berarti R-nya itu 6 atau 7. Berarti kalau R itu 6 atau R itu 7 misalnya, karena tidak ada modus, berarti 7-nya ada 2. Berarti 10-nya harus ada 2. Berarti 6-nya harus ada 2. Berarti 3-nya harus ada 2. Berarti dapat disimpulkan bahwa apa? P-nya itu 3, Q-nya itu 6, terus apa lagi? R-nya itu 7, dan S-nya itu 10. Semuanya ada 2. Jadi 10-nya ada 2, 7-nya ada 2, 6-nya ada 2, 3-nya ada 2. Paham ya? Coba kita cek yang ditentukan ini. S min R sama dengan Q min P. S min R berapa? 10 kurangi 7, 3. Q min P, 6 kurangi 3, 3. Berarti sudah memenuhi syarat ini ya. Sudah memenuhi syarat ini. Yang ditanya adalah langsung QR dikurangi PS ya. QR, Q-nya berapa? 6. R-nya 7. Dikurangi PS 3. S-nya 10. 6 kali 7 42. 3 kali 10 30. 42 dikurangi 30 12. Coba kita lihat 12 itu ada nggak? Ada, itu jawaban A. Jadi ini kamu perhatikan nggak pakai rumus apa-apa, pakai logika ya. Oleh karena itu latihan soal yang banyak ya, latihan soal yang banyak. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan kita pada pagi ini adalah tentang pembahasan soal statistik ya, pembahasan soal statistik. Sekarang soal nomor 2. Ini saya ambilkan dari soal SBMPTN tahun 2016 ya. Jangkauan data rata-rata nilai ujian 6 siswa adalah 6 ya. Jadi kalau ada soal cerita itu ada baiknya kalau langsung kita tuliskan apa yang diceritakan. Di situ ada kalimat nilai 6 siswa, maka langsung saya misalkan nilai 6 siswa adalah A, B, C, D, E, F ya. Terus jangkauan dan rata-rata nilai ujian siswa adalah 6 ya. Jadi jangkauannya 6, rata-ratanya 6. Jangkauan ya. Jangkauan itu berarti terbesar F ya, terbesar dikurangi A, terkecil ya. Terbesar dikurangi terkecil itu jangkauan. Berarti sama dengan 6 di soal diketahui. Lalu diketahui lagi rata-rata ya. Rata-rata berarti sama dengan apa? A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E ditambah F dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena ada 6 ya. Sama dengan 6. 6 ini diketahui di soal. Diketahui di soal. Terus berikutnya, jika median data tersebut adalah 6, median itu adalah data yang di tengah. Berarti di sini median ya. Jadi kalau begitu median sama dengan apa? Ini mediannya C ditambah D bagi 2. Oke, ya, paham ya? Jadi C ditambah D dibagi 2. Sama dengan berapa tadi mediannya? 6 ya, sama dengan 6. Terus kuartil ketiga dan ke-1 selisihnya 4. Kalau ini median, berarti kuartil 3-nya ini Q3, ini Q1 ya. Jadi di soal diketahui Q3 dikurangi Q1 sama dengan 4. Berarti E dikurangi B sama dengan 4 ya. Nah, ini ada banyak sekali persamaannya yang bisa kita buat. Ini yang pertama ini. Nanti di sini berarti apa? C plus D sama dengan 12 ya. Kalau ini saya anggap persamaan 1, ini saya anggap persamaan 2, yang ini saya anggap persamaan 3, ini persamaan 4 ya. Memang banyak ya. Maka sekarang kalau 3 persamaan 3 maksud saya disubstitusi ke persamaan 4,
Ya, kita tulis ini. A plus B saya tulis ya. A plus B plus ini. C plus D. C plus D-nya ini. C plus D berapa? 12. Saya ganti 12 ya. Paham ya? C plus D diganti 12. Plus apa? E plus F sama dengan 36 ini. Ini 36. Ya. Sehingga A plus B plus E plus F sama dengan 12-nya pindah ke sana sama dengan 24. Paham? Ini kita sudah memakai persamaan 2 dan 3. Persamaan 1 belum dipakai ya. Persamaan 1 belum dipakai. Kalau persamaan 1 saya tulis sini F min A sama dengan berapa? 6. Ini kalau nanti dijumlah, yang ditanya tadi adalah jumlah dua nilai ujian tertinggi. Berarti yang ditanya itu E tambah F berapa? Berarti E dan F nggak boleh hilang. Yang lainnya kita buat hilang. Nah ini kalau dijumlahkan ini hilang ini. A dengan A ini hilang ya. Tinggal apa nanti? B ditambah E ditambah 2F sama dengan 24. Sama dengan 30. Dari mana ini? A-nya dicoret sudah, B-nya ditulis, E-nya ditulis, F ditambah F berapa? 2F ya, ini 2F. 24 tambah 6, 30. Lalu persamaan 4, kalau kita tulis E min B sama dengan berapa? 4. Ini kalau dijumlah, ini hilang ya. Ini hilang ya. Paham ya? Ayo. E tambah E berapa? 2E ditambah 2F sama dengan 30 tambah 4, 34. Kalau ini dibagi 2 semua, dibagi 2 jadi berapa? 2E bagi 2 berapa? E ditambah 2F bagi 2 F 34 bagi 2 17. Yang ditanya tadi jumlah 2 nilai terakhir. Jumlah 2 nilai terakhir berarti terbesar maksudnya. Berarti ini dan ini dijumlah itu sudah. E tambah F berapa? 17. Kan sudah ketemu. 17 jawaban E ya. Paham ya? Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang soal statistik ya, soal statistik. Bagian yang kedua, bagian yang pertama dulu pernah ya, kamu cari lagi kontennya. Oke, sekarang soal nomor 3. Diketahui bilangan-bilangan ini A, B, 5, 3, 7, 6, 6, 6, 6, 6. 6-nya ada 5 kali ya. 6-nya ada 5 buah. Rata-ratanya 5, rata-ratanya 5 ya, 5. Terus variansinya 12/5, variasinya 13/5, 13/5. Yang ditanya nilai AB berapa ya? Nilai A kali B. Maka kalau kita kerjakan dari sini dulu, rata-rata itu kan berarti sama dengan apa ini? A ditambah B ditambah berapa? 5 ditambah 3 ya. Ditambah 3 ditambah 7 ditambah 5 kali 6 ya. Ditambah 5 kali 6 dibagi berapa buah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagi 10 buah ya. Kenapa kok 5 kali 6? Karena tadi 6-nya ada 5 buah. Jadi saya singkat begitu aja ya. Terus 10 kali 5 berapa? 50. Sama dengan A ditambah B, 5 tambah 10. Ini 10, 5 tambah 5, 10, 20 tambah 6, 26 ya. Ya, paham ya itu? Berarti ini 30 ya. 30 tambah 10 40 tambah 5 45 ya. 45. Maka A plus B sama dengan berapa? Sama dengan 5. 45 dipindah ke sana. 50 kurangi 45 5.
Tadi yang ditanya A kali B berapa ya? A kali B berapa? Ini sebetulnya kalau saya ngerjakan soal ini, sampai sini saya sudah bisa nembak jawabannya ya. Kenapa begitu? Ini kamu lihat nih. Jawaban yang disiapkan begini. 2, B sama dengan 4, C-nya 6, D-nya sama dengan 8, E sama dengan 10. Ini jawaban yang disiapkan. Padahal A plus B-nya berapa? 5. Kemungkinannya kan begini, kalau A-nya 1, B-nya berapa? 4. 1 kali 4, 4. Nah, itu. Diketahui dengan rata-rata 5. Terus berikutnya, kalau A-nya 2, B-nya berapa? 3. Berarti 6, ya toh? Berarti 6. Maka kemungkinannya ada 2, 4, atau 6. Yang lain sudah pasti salah, gitu ya. Yang 6 pasti salah. Tapi kita condongnya ke berapa? 2 dan 3. Coba kita lihat ya, varians ya. Kita lihat variansnya. Gimana rumusnya varians? Kita sudah punya tadi A plus B sama dengan 5 ya. Varians itu rumusnya begini. Nah, di sini A dikurangi rata-ratanya 5 dikuadratkan gitu ya, ditambah berapa bilangnya, B dikurangi 5 kuadrat, 5 ini rata-rata ini loh, rata-rata ya, plus berapa itu, 5 kurangi 5 kuadrat ya, plus berapa, 3 kurangi 5 kuadrat, pokoknya semuanya. Ini dikurangi rata-rata kuadrat, ini dikurangi rata-rata kuadrat, ini dikurangi rata-rata kuadrat, dan seterusnya seperti itu. Ditambah berapa? Ini lanjut ke sini ya, nah, biar tidak terpotong. 7 min 5 kuadrat plus berapa itu? 5 buah kali 6 min 5 kuadrat dibagi frekuensinya 10 semuanya. Nah, ini diketahui sama dengan berapa? 13 per 5 diketahui di soal, sehingga ini kan bisa dicoret ini ya toh. Ini 2, tinggal 2 kali 13 berapa? 26 ya. Maka langsung jadi apa? A yang ini jadi apa? A kuadrat min 10B ditambah 25, pahamin ya. Ini jadi itu plus B nya diganti, ini B diganti ini, B sama dengan 5 min A ya, 5 min A. Jadi B nya saya ganti berapa? 5 min A min 5 kuadrat gitu ya, paham ya? Plus berapa ini? 5 min 5, 0 kuadrat, 0, 3 kurangi 5 min 2 kuadrat 4, plus 7 min 5 2 kuadrat 4 ya, plus 6 kurangi 5 1 kuadrat, 1 kali 5 5, sama dengan 2 kali 13 26. Tahu? Maka ini nanti jadi apa? Ini 10A ini ya, A kuadrat min 10A ditambah A kuadrat, ini kan bisa dicoret, min A kuadrat ya, 25 ditambah 4 29 ditambah 4 34 ditambah 5 39, pindah ke sana ya, atau di sini plus berapa? 39 sama dengan 0, paham itu ya? Terus selanjutannya jadi berapa? Atau coba kita hitung ini, 25 ditambah ini ditambah 5 30 ditambah 8 38, berarti ini 38, di sini 20 berapa? 6. Oke, A kuadrat tambah A kuadrat berapa? Di sini ya, 2A kuadrat min 10A min ininya pindah ke situ, jadi berapa? 38 kurangi 26 berarti plus 12 sama dengan 0 ya toh? Kalau dibagi 2 semua jadi apa? A kuadrat min 5A plus 6 sama dengan 0. Maka A min 2, A min 3 sama dengan 0. Sehingga A nya 2, A nya 3. Nah itu tadi A nya 2 atau 3. Kalau A nya 2 masuk ke sini, B nya 3. Oke, paham ya?
Berarti A kali B berapa? 6 ya. 6 itu jawaban apa tadi? 6 itu adalah jawaban C. Ya, bisa diperkirakan ya jawabannya kalau kita sudah pengalaman mengerjakan soal. Oke ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang soal statistik ya, statistik bagian yang kedua. Soal yang nomor 4. Ini saya ambil dari soal SBMPTN tahun 2016 ya. Seorang siswa mengikuti 6 kali ujian, memperoleh nilai 6, 4, 8, 5, 7 dan satu nilai belum tahu ya. Satu nilai belum tahu. Jika semua nilai dinyatakan dalam bilangan asli itu berarti 1, 2, 3 dan seterusnya, tidak lebih besar dari 10, berarti 10 boleh ya. Bilangan asli dimulai dari 1. Jadi bilangan yang belum tahu itu 1 sampai 10, antara 1 sampai 10 ya. Rata-rata nilai lebih kecil dari median. Nah, kalau ada median berarti datanya harus diurut ya, harus diurut. Median itu adalah nilai yang di tengah setelah diurut. Coba kita urut nilai-nilai tadi. Yang paling kecil adalah 4 ya. 4, terus berikutnya 5, terus berikutnya 6, terus 7, terus 8 ya. 7 dan 8 ada 1, 2, 5, 6 nilai berarti yang satu belum tahu. Yang satu bisa di sini, bisa di sini karena belum tahu. Yang pasti di sana dikatakan apa? Misalnya nilai yang belum tahu itu A. Jadi nilai yang belum tahu itu kita misalkan aja A, yang belum tahu ya. Kita misalkan A, maka nilainya 1 lebih kecil sama A lebih kecil sama 10 ya. Nah, karena apa? Karena dikatakan bilangan asli. Kalau bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya, nggak pernah pecahan. Terus di soal ada kalimat tidak lebih besar dari 10, berarti paling besar 10. Terus ada ketentuan lagi adalah apa? Nilai rata-rata lebih kecil dari median. Jadi rata-rata lebih kecil dari Q2 ya. Ini lebih kecil sama dengan Q2. Maka A itu ada berapa buah yang memenuhi syarat ini gitu loh. Maka kita bisa tuliskan begini, kalau A-nya 1, misal ya, misal A itu sama dengan 1, maka kalau A-nya 1, rata-ratanya berapa jadi? Rata-ratanya adalah 1 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 tambah 8 dibagi 6 ya. Maka sama dengan berapa? 1 tambah 4 itu 5, tambah 5 10, ditambah 6 16, ditambah 7 23, ditambah 8. 23 tambah 8 berapa? 33 ya, 33 per 6. 33 per 6. Sama dengan berapa itu? 5,5 ya. 5,5. Betul ya? Hitungnya betul nggak itu? Kita hitung lagi. 5 tambah 5 10 tambah 6 16 ditambah 7 23 tambah 8 itu 31 ya. 31 per 6 ya. 5 1 per 6 ya. Biarkan aja seperti ini. Mediannya kita bisa tulis gini, median 1 4 5 6 7 8. Nah, ini 1 itu dari sini ya, 1 dari sini. Median itu di sini. Median Q2 ya. Sama dengan 5 ditambah 6 bagi 2. Ini sama dengan berapa? 5 tambah 6 itu 11 per 2. Kalau dijadikan per 6 berapa? 33 per 6. Besar mana ini? Besar Q2. Berarti X lebih kecil sama dengan Q2. Nah, ini. X lebih kecil sama 2 ya. Rata-rata lebih kecil dari median, berarti nggak pakai atau sama ya. Maka ini oke ya, A sama dengan 1 oke ya. Sekarang kita coba A-nya 2 ya. Maka sekarang cepet-cepetan ya. Kalau ini 1, di sini tadi 31. Nah, kalau ini 2 berarti ini 32.
Jadi X-nya 32 per 6. Mediannya tetap ya. Mediannya tetap. Kenapa? Karena ini 2 berarti tetap ini mediannya. Berapa itu berarti? 33 per 6. 33 per 6. Besar mana? Besar yang ini. Berarti memenuhi syarat ini. Berarti ini juga oke. Sudah ada 2 ya. Kalau A-nya 3, rata-ratanya jadi berapa? Kalau ini 1, ini 33, ini 31. Kalau ini 3, tambah 2 berarti ini 33. 33 per 6. Sama nggak dengan Q2? Sama. Ternyata apa? Ini sama dengan Q2. Berarti 3 sudah nggak memenuhi ya. 4 tidak memenuhi pasti, karena ini jadi 34. Sehingga ini jadi lebih besar nanti. Ini jadi lebih besar. Jadi tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi ada berapa? Ada 2, yaitu 1 dan 2. Maka jawabnya 2, ada 2 buah. Paham ya? Jadi ngerjakan soal SBM ITN itu harus paham betul, harus latihan seperti kayak gini, nyoba-nyoba ya toh, nyoba angka dan sebagainya ya. Kita harus ulet ya. Maka latihannya harus banyak. Oke. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang soal-soal statistik ya, statistik bagian yang kedua. Sekarang kita bahas soal nomor 5. Saya ambil dari soal SBMPTN atau UTBK tahun 2019 ya. Sekumpulan bilangan memiliki rata-rata 25 ya. Nah ini saya langsung tuliskan rata-rata 25 ya. Rata-rata 25. Terus jangkauan sama dengan 10. Jangkauan 10 ya. Lalu kalimat berikutnya, jika setiap bilangan tersebut dikurangi dengan A. Nah, kalau kayak gini data lama dan data baru. Data lamanya saya misalkan X misalnya. Maka data baru ngikuti kalimat soal. Itu coba kalimatnya saya ulang. Jika setiap bilangan dikurangi dengan A, maka itu maksudnya nanti begini. Jika X dikurangi A gitu ya. Ini X dikurangi A dari kalimat soal, lalu kalimat lanjutannya. Kemudian hasilnya dibagi dengan B, hasil pengurangan tadi dibagi dengan B ya. Nah itu. Maka menghasilkan sekumpulan bilangan baru dengan rata-rata 15. Jadi akibat ini, akibat dikurangi A lalu dibagi B, rata-ratanya menjadi 15 ya. Ini asalnya 25, sekarang jadi 15. Lalu jangkauannya berubah menjadi 5. Yang ditanya adalah 2A ditambah di sini ya. 2A ditambah 5B berapa? 2A ditambah 5B sama dengan berapa? Nah itu. Maka untuk mengerjakan soal ini saya teringat waktu membahas dulu di konten sebelumnya, di bagian yang pertama ada rumus yang dipakai untuk soal yang sejenis ini, dipakai rumus seperti berikut. Tidak saya jelaskan, kamu lihat di konten pertama waktu itu saya jelaskan. Nah teori itu waktu itu saya tampilkan, kamu lihat itu. Nah sekarang kita pakai itu untuk membahas ini. Rata-rata ini cukup gini, 15 ini sama dengan apa? X-nya diganti itu. Maka jadi berapa? 25 min A dibagi berapa? B, gitu dok. Ya. Lalu yang ini sama dengan apa? 10 per A. 10 per B. Jangkauan ini kan sering disebut juga simpangan. Waktu itu saya bilang, waktu yang pertama saya bilang, yang ada kata simpangan tidak dipengaruhi atau tidak berubah karena apa? Karena pengurangan atau penjumlahan. Makanya di sini tidak ada min. Tapi yang berpengaruh apa? Kali atau bagi. Jadi baginya tetap. Ini berarti langsung aja ini ditukar tempatnya ya. Ini ditukar tempatnya jadi berapa? B sama dengan apa? 10 per 5. Berapa? 2. Paham? Maka yang ini tinggal kita tulis jadi apa?
15 kali 2 tahu dari mana? B-nya langsung pindah ke sana, B-nya langsung diganti 2. Sama dengan berapa? 25 min A. Ya toh? A-nya pindah ke sana. Jadi berapa? A sama dengan 15 kali 2. 30. Pindah sana, min 30. 25 kurangi 30. Min 5. Ya. Jadi A-nya sudah tahu, mudah sekali kan? Ini berarti tinggal masukkan sini berapa? 2 kali A-nya berapa itu kita dapat? Min 5 ditambah 5, B-nya berapa? 2. Ini 10, ini min 10, min 10 tambah 10 berapa? 0. Hasilnya 0. 0 itu ada enggak jawabannya? Nah itu ada, jawaban C. Paham ya? Coba kamu cari lagi rumus yang dipakai ini di konten sebelumnya ya. Oke, banyak-banyak latihan soal ya, banyak-banyak latihan soal agar apa? Agar kamu bisa langsung paham apa yang diinginkan oleh soal. Saya kira cukup sampai sekian pembahasan kita. Semoga ada manfaatnya bagi kalian. Di belakang itu ada soal yang bisa kamu coba. Kalau kamu ingin berdiskusi, di paling belakang ada nomor WA pribadi yang bisa kamu hubungi. Baik, semoga kalian sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.